called the gametophyte. Gametophytes are either male or female. The male gametophyte produces male gametes, sperm, inside reproductive structures called antheridia. The haploid gametophyte produces these haploid sperm by mitosis. The female gametophyte produces a female gamete or egg inside each of many female reproductive structures called archegonia. Like the sperm, the eggs are haploid and are produced by mitosis. The sexual reproduction of a moss requires water, which is one reason mosses are typically found in moist environments. Sperm cells require water for transport to egg cells. Once in the vicinity of an egg, a sperm cell swims to the egg and fertilizes the egg by fusing with it. The fusion produces a diploid zygote, the first cell of the next generation, called the sporophyte generation. The zygote divides by mitosis and grows into a multicellular sporophyte. During the life of the sporophyte, it remains attached to the gametophyte and depends on the gametophyte for water and nutrients. As the sporophyte continues to grow and elongate, the surrounding gametophyte tissue keeps pace, but eventually cracks at its middle. The remaining hood-like tissue at the tip, called the calyptra, protects the growing sporophyte. Underneath the calyptra grows a sporangium filled with thousands of spores. The spores are haploid and are produced when diploid cells of the sporophyte undergo meiosis. When the top of the sporangium is shed, it reveals a ring of teeth-like structures holding in the spores. These teeth are highly responsive to humidity. They arch in and then out again as they absorb water and then dry out. Each time the teeth open out, the spores are released to the wind. A spore that lands on moist ground will germinate, producing a filamentous elongating structure called a protonema. This protonema gives rise to buds, which in turn develop into the next haploid gametophyte generation. The gametophytes in this generation will mate and continue the alternation of generations. Gambarnya seperti apa sih? Jadi seperti ini. Ini antheridium yang menghasilkan sperma, dan ini archegonium yang menghasilkan telur. Kemudian sperma ini akan berenang ke archegonium dan memfertilisasi telur dan menghasilkan embrio 2N. Kemudian embrio 2N ini akan bergerak ke ruang yang sudah disediakan dan dia akan berkembang menjadi sporofit yang ramping dan berbentuk seperti tanduk nantinya. Nah, kalau dari dekat sporofitnya seperti ini adalah meristemnya yang menyediakan sel-sel yang terus membelah dan menyediakan tinggi dari lumut tanduk ini. Ini adalah kakinya. Dan di dalam sporofitnya itu terjadi dia akan menghasilkan spora melalui meiosis. Dan tiap-tiap spora dia akan tumbuh menjadi tumbuhan gametofit 1N nantinya. Nah, ini adalah pseudolater dan ini sporanya. Pseudolater itu apa sih? Jadi sporofit ini kan akan membuka dan mengeluarkan spora, ya, kayak gini sporofitnya membuka dan mengeluarkan spora. Nah, untuk bisa membantu melempar spora ke jarak yang lebih jauh atau keluar lebih jauh sehingga penyebarannya di lingkungan itu lebih banyak, maka dia menggunakan pseudoelater. Pseudoelater ini akan membantu mengeluarkannya, jadi melemparkan spora tersebut ke lingkungan yang lebih jauh. Kemudian spora haploid ini akan germinasi menjadi sel vegetatif dan dia akan berkembang menjadi gametofit generasi selanjutnya. Mari kita lihat, dan di gambar di layar ini adalah siklus kehidupan dari lumut hati. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sperma yang dibawa oleh archegonium ini merupakan gamet jantan. Dia menghasilkan menghasilkan sperma, dan kemudian sperma ini akan
anteredium yang menghasilkan sperma, dan spermanya akan berenang masuk ke archegonium dan akan memfertilisasi telur. Kemudian embrio ini akan tumbuh di dalam archegonium itu dan menjadi sporofit zigotnya. Kemudian sporofitnya ini memang masih menempel di induk gametofit. Dan nantinya sporofit yang sudah dewasa, dia akan menghasilkan generasi-generasi baru spora melalui proses meiosis untuk menghasilkan spora. Dan tumbuhan liverwort atau lumut hati ini juga bisa bereproduksi secara aseksual. Caranya yaitu dengan memutus cabang-cabangnya, atau dia akan menyebarkan fragmen-fragmen daunnya yang disebut sebagai gema. Gemanya ini. Dan di tipe reproduksi aseksual ini, gema yang merupakan bagian dari tumbuhan yang menempel di tumbuhan itu dihasilkan di kantong-kantong yang ada di permukaan dari talus. Nah, gemanya ini dia akan keluar dengan turunnya hujan. Jadi rintiknya hujan itu akan mengeluarkan gema keluar dari kantongnya atau dari cangkir-cangkirnya ini. Dan gema ini nanti akan jatuh ke lingkungan dekatnya, ke daratan dekatnya, dan dia akan berkembang menjadi gametofit. Dan ini tadi adalah siklus kehidupan dari lumut hati. Nanti di bab 3 kita akan membahas mengenai lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Untuk itu bab 2 ini saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ketik atau salah ucap. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini serta subscribe channel YouTube Unacademy Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan kita ketemu di bab selanjutnya. Oke, goodbye.